Kementerian Perdagangan menyebutkan kerjasama dagang dengan Peru menunjukkan tren positif hingga konsisten mencatatkan surplus bagi Indonesia. Pada periode Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor Indonesia ke Peru mencapai 225,77 juta dolar Amerika. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan percepatan pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru akan membuka akses bagi berbagai produk seperti kendaraan dan suku cadang, tekstil, pakaian jadi hingga produk kulit di pasar Amerika Latin. Mendak menilai IPCEPA juga membuka peluang bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar Amerika Latin. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah merekomendasikan pengesahan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnerships Agreement atau IPCEPA melalui peraturan Presiden agar manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut dapat segera dirasakan. Mendak mengatakan produk Indonesia yang diperkirakan memperoleh manfaat terbesar dari implementasi IPCEPA meliputi kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, serta pakaian jadi. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh tarif preferensi untuk 7.257 pos tarif atau setara 90,68% dari total pos tarif Peru. Sementara itu, Peru memperoleh tarif preferensi untuk 10.531 pos tarif atau 92,26% dari total pos tarif Indonesia. Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045. Bila IPCEPA segera diberlakukan, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat sebesar 13,87 juta US dollar atau mendorong PDB real 0,0084% dan meningkatkan investasi 0,0045%. Mendak menambahkan IPCEPA juga membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasuki pasar Amerika Latin, khususnya bagi produk kulit, furnitur ringan, kemasan, otomotif, dan suku cadang, serta makanan olahan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kerjasama dagang dengan Peru menunjukkan tren positif hingga konsisten mencatatkan surplus bagi Indonesia. Pada periode Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor Indonesia ke Peru mencapai 225,77 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Peru mencapai 38,24 juta dolar Amerika. Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar 187,53 juta dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan menyebutkan kerjasama dagang dengan Peru menunjukkan tren positif hingga konsisten mencatatkan surplus bagi Indonesia. Pada periode Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor Indonesia ke Peru mencapai 225,77 juta dolar Amerika, sedangkan impor dari Peru sebesar 38,24 juta dolar Amerika. Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar 187,53 juta dolar Amerika. Sementara itu, sepanjang 2025, ekspor Indonesia ke Peru tercatat 462,97 juta dolar Amerika, sementara impor mencapai 104,44 juta dolar Amerika, sehingga menghasilkan surplus perdagangan 358,54 juta dolar Amerika. Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Peru meliputi kendaraan bermotor dan suku cadang, alas kaki, serta peralatan pendingin. Adapun impor dari Peru didominasi biji kakao, pupuk mineral, dan berbagai komoditas pertanian. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus mempercepat program kemandirian energi melalui pengembangan energi berbasis sumber daya domestik. Selain implementasi B50, pemerintah juga mengembangkan bensin campuran etanol 10% sebagai langkah awal menuju penggunaan bioetanol yang lebih luas.
Pemerintah bahkan menargetkan peningkatan bauran bioetanol hingga E20. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan pabrik bioetanol baru. Menurutnya, saat ini Indonesia baru memiliki 1 pabrik bioetanol sehingga kapasitas produksi masih perlu ditingkatkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak Juli 2026 seiring keberhasilan pemerintah mengembangkan bahan bakar diesel berbasis minyak sawit B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Menurutnya, penghentian impor solar akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pasalnya, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan bakar dari luar negeri kini dapat berputar di dalam negeri. Dari mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri. Saudara-saudara. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia. Dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran itu ada tadi. Sudah mulai kita mampu menuju E10. Etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur. Selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam. Melalui Memorandum of Understanding, Enhanced Cooperation in the Minerals and Metal Sector, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah mineral strategis. Indonesia dan Swiss secara resmi menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan industri mineral dan logam. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Indonesia dan Swiss sepakat untuk memperkuat kerjasama Enhanced Cooperation in the Mineral and Metal Sector. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menyampaikan kerjasama Indonesia dan pemerintah Swiss ini menjadi momentum yang sangat penting dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dalam penguatan kemitraan kedua negara, sekaligus mendukung pengembangan investasi hilirisasi yang berkelanjutan. CEO Danantara ini juga menambahkan kerjasama Indonesia dan Swiss tersebut sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi sumber daya alam. Di mana Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah yang bisa menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing industri nasional melalui hilirisasi. Sementara itu, Swiss merupakan mitra yang ideal dengan keunggulannya di bisnis teknologi, inovasi, berkelanjutan, pembiayaan, dan akses pasar global. The global energy transition is accelerating, creating growing demand for strategic minerals and metals. In this journey, Switzerland is an ideal partner for us. Switzerland brings world-class expertise in technology, innovation, sustainability, finance, logistics, and global market access. Indonesia brings resources, scale, and opportunities for a long-term growth. Please convey my warm regard to President Parmelang and appreciation to SICO for bringing this MOU to signature so swiftly. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah mineral strategis melalui pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berteknologi tinggi termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan industri hijau. Tim Liputan IDX Channel.